Oke, saya ingatkan kembali untuk teman-teman. Jadi waktu presentasi teman-teman itu sekitar 10 menit. Kemudian 10 menit untuk saya jawab dari tim penilai. Nah, mohon dipersiapkan untuk teman-teman sinyalnya dan jangan lupa untuk on kamera untuk salah satu yang mempresentasikan. Untuk kelompok 7, apakah sudah siap? Siap, Bu. Siap. Oke. Oke, untuk kelompok 7, saya persilakan. Ada buaya makan bakso, minumnya jus buah mangga. Kami dari tim Masjid Kita siap ambil perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nurtanio dan Bapak Ahmad Fahmi dari tim penilai, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya sebagai perwakilan dari tim Universitas Bengkulu, skema PKMK dengan judul Optimalisasi Kegiatan Pembelajaran dan Penelitian di Kota Bengkulu dengan Pengembangan Usaha Distribusi Masjid Muskulus oleh mahasiswa Universitas Bengkulu. Di sini tim kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Anissa Hanun sebagai ketua kelompok, kemudian Putri Herianti, anggota saya yang pertama, anggota yang kedua yaitu Fatur Rahman, yang ketiga Ridho Kurnia, dan dosen pembimbing kami Ibu Apoteker Reza Pertiwi, SFAM, MFAM. Yang melatar belakangi kami dalam mengadakan program kreativitas mahasiswa ini, ada 2 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan masjid di Kota Bengkulu yang cukup banyak. Dan yang kedua adalah tidak adanya penjual masjid yang selalu sedia masjid di Kota Bengkulu. Dari 2 permasalahan yang ada tersebut, kami, PKM kami, menggagas sebuah usaha yang bernama Masjid Kito, sebuah usaha distribusi masjid. Kami berharap dapat mengatasi 2 permasalahan di atas dengan membuat usaha masjid yang selalu siap menyediakan masjid setiap waktu dengan kualitas yang baik. Berdasarkan perubahan yang telah ditetapkan di adendum, target luaran yang kami harapkan adalah yang pertama, terciptanya video pelaksanaan kegiatan wirausaha masjid yang dilakukan secara daring. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya toko online, akun Instagram, serta website penjualan masjid dengan nama toko Masjid Kito. Metode pelaksanaan kegiatan kami, yang pertama dari lokasi usaha kami laksanakan di Kota Bengkulu, kemudian metode pelaksanaan penjualan dilaksanakan secara daring, kemudian waktu dan tempatnya untuk promosi itu kami lakukan sejak bulan Agustus 2020, dilakukan secara menggunakan sosial media, terutama Instagram, kemudian penjualannya direncanakan dimulai setelah pandemi usai. Kemudian tempatnya dilaksanakan di rumah anggota kelompok. Yang selanjutnya, alur pengerjaan PKM kami yang pertama yaitu kami mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan masjid di Kota Bengkulu, serta untuk melihat potensi bisnis yang ada. Survei ini dilaksanakan secara online dengan menggunakan platform Google Form. Kemudian yang selanjutnya adalah promosi, juga kami lakukan menggunakan sosial media, terutama Instagram. Kemudian selanjutnya adalah penjualan, kami lakukan secara online juga, kami membuat toko online di platform Shopee. Menggunakan Shopee dan Instagram, kami bisa melakukan komunikasi dengan pelanggan, serta melakukan transaksi melalui akun-akun ini. Kemudian ketika penjualannya pelanggannya berasal dari tempat yang jauh, pengiriman kami lakukan menggunakan Grab serta Gojek dan JNE. Kemudian untuk transaksi pembayarannya dilakukan secara transfer melalui rekening bank yang telah kami sediakan. Hasil yang telah dicapai saat ini, hasil survei kami mengetahui bahwa dari hasil survei, responden itu memang membutuhkan hewan uji. Dan yang paling banyak dibutuhkan adalah hewan uji masjid. Nah, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh responden kami, sebanyak 50% responden membutuhkan 1-3 kali pembelian masjid. Kemudian 33,3% responden membutuhkan lebih dari 10 kali pembelian masjid. Dan 16,7% responden membutuhkan 7-10 kali pembelian masjid. Nah, jumlah pembelian ini dihitung dari 1 semester perkuliahan. Melihat dari banyaknya kebutuhan masjid,
di Kota Bengkulu, tapi ternyata ada kesulitan yang dihadapi, yaitu ketersediaannya di Kota Bengkulu yang terbatas. Ketika membutuhkan hewan uji mencit, kita harus mencari dari luar. Nah, ketika kita mencari dari luar, jarak pengiriman yang jauh itu membuat kualitas mencit menjadi berkurang, sehingga juga bisa mempengaruhi hasil praktikum dan juga penelitian yang dilakukan. Kemudian ketika kami tanyakan, bagaimana jika ada yang menjual di Kota Bengkulu, jawabannya adalah sebanyak 66,7% menyatakan iya, mau membeli, sedangkan 33,3% mungkin membeli melihat dari kualitas produk yang ditawarkan. Kemudian berikut ini adalah screen capture dari akun Instagram serta akun toko online yang telah kami desain. Dari menggunakan Instagram dan toko online ini, fungsinya adalah sebagai tempat mencari info mengenai produk oleh pelanggan, kemudian juga sebagai media komunikasi dengan pelanggan, dan selanjutnya sebagai media promosi. Yang selanjutnya adalah kerjasama. Kami telah mencari badan usaha yang bekerja di bidang yang sama, badan usaha yang lebih besar, dan kami bekerja sebagai reseller. Selain itu juga tempat membeli indukan atau anakan mencit. Di sini selain usaha yang paling utama kami kerjakan itu adalah pengembangbiakan mencit, sehingga kami membutuhkan indukan mencit yang kami beli dari mitra ini. Nah, ketika keadaan yang sangat urgent, itu kami akan menjadi reseller. Mencit yang dibeli dari mitra bisa langsung dijual atau dipelihara di waktu singkat kemudian dijual. Nah, tujuan dari kami mengembangbiakan dan memelihara mencit ini adalah agar supaya ketika ada pelanggan yang membutuhkan mencit dalam waktu cepat, itu kami bisa segera menyediakannya. Kemudian juga hal ini akan lebih meningkatkan kualitas mencit karena mencit dikembangbiakan di tempat yang dekat dengan tempat yang akan diberikan perlakuannya. Yang selanjutnya adalah logo dan video. Berikut ini adalah logo yang menjadi ikon dari usaha mencit keto kami. Kemudian kami juga telah membuat sebuah video pelaksanaan kegiatan PKMK ini yang telah di-upload di channel YouTube Mencit Keto. Keduanya logo dan video ini dikerjakan oleh jasa pembuat logo dan video. Kemudian rencana tahapan selanjutnya, yang pertama kami merencanakan untuk membuat website toko Mencit Keto. Yang kedua kami merencanakan untuk membuat stiker dan banner serta melanjutkan kegiatan promosi melalui media dan platform lainnya. Pembuatan website ini bertujuan mempermudah agar kami lebih nyaman dalam melakukan bisnis kami serta mempermudah juga transaksi serta komunikasi dengan pelanggan. Pembuatan stiker kami lakukan sebagai salah satu usaha promosi dan banner ini kami buat sebagai penanda lokasi kegiatan lokasi usaha kami Mencit Keto, yaitu di rumah salah satu anggota kelompok kami. Kemudian promosi ini masih akan terus kami lanjutkan baik menggunakan media sosial maupun langsung dari orang ke orang, terutama untuk mahasiswa dan dosen yang sangat membutuhkan mencit. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Sungguh gagah badannya singa, tidak semungil burung puyuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke tim penilai 1. Pak Fahmi, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya ingin tahu pangsa pasar Anda nanti ini siapa ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Saya izin menjawab. Jadi yang terutama pangsa pasar yang kami targetkan itu adalah mahasiswa, dosen, dan peneliti. Karena cukup banyak sekali yang membutuhkan, terutama dari bidang eksak seperti kedokteran, farmasi, kemudian biologi. Mereka itu sangat membutuhkan mencit, tetapi tidak ada jasa penjual yang menjual mencit dengan kualitas yang baik serta mudah didapat di Kota Bengkulu ini. Seperti itu Pak. Oke, tadi menyebutkan segmennya berarti khusus peneliti akademisi lah, gitu ya, akademisi ya. Nah, untuk mendapatkan formula awal atau bibit awal yang baik, bagaimana kriterianya? Sebelum dikembangbiakkan. Mohon maaf Pak, bisa diulangi pertanyaannya? Ya. Jadi ketika Anda
mau menjual ini gitu kan, perencanaan menjual ini, bibit unggulnya itu bagaimana, kriteria atau awalnya itu seperti apa? Bibit unggul. Oh, bibit unggul untuk mencitnya ya Pak, baik. Ya. Mencit yang baik, indukannya yang baik itu tentu saja yang dalam kondisi yang standar yang telah ditetapkan oleh aturan yang ada. Salah satunya adalah dia itu tidak sakit, kondisinya baik, itu bisa dilihat dari fisik mencitnya, misalnya matanya itu dia kondisinya berbinar, kemudian bulunya juga tidak ada yang rontok. Kita bisa lihat dari secara fisik, kita bisa nilai secara fisik bahwa mencit itu standar atau tidak. Gitu. Terus usia gitu? Izin Pak, izin menjawab Pak. Silakan. Untuk usianya itu Pak, usia dewasa standar untuk perkembangbiakan mencit itu yaitu berumur sekitar 2 bulan Pak biasanya itu. 2 bulan ya. Iya Pak. Kemudian dia sampai berapa lama di itu sebelum diambil oleh si akademisi itu? Anda pelihara targetnya berapa lama? Iya baik. Jadi biasanya itu tergantung dengan kebutuhan konsumen kita Pak. Idealnya mencit yang biasanya digunakan untuk penelitian dan praktikum itu yang usianya 2 atau 3 bulan, 2 sampai 3 bulan. Tapi kadang ada permintaan yang misalnya lebih muda atau lebih besar seperti itu. Kemudian untuk rancangan bisnisnya bagaimana? Tingkat persaingan, kemudian BEP dan sebagainya. Baiklah, untuk tingkat persaingannya sendiri, kami bisa katakan bahwa di Kota Bengkulu ini belum ada usaha yang konsisten menjual mencit dengan kualitas yang baik, seperti itu. Biasanya mereka itu menjual tetapi tidak konsisten, kadang ada, kadang tidak, dan itu pun kualitasnya kurang bagus, sehingga dilihat dari potensi mungkin saingan yang ada, itu kami bisa katakan bahwa tidak banyak saingan yang ada di bisnis ini, Pak. Oke, terima kasih. Monggo Pak Nurtanio. Matur nuwun Pak Fahmi. Selamat juga untuk kelompok mencit ini. Kalau Anda sudah pernah pegang mencitnya? Ya, sudah Pak. Oke, sudah. Ini berarti Anda tidak melihara sendiri ya, hanya menjualkan ya? Kami mengembangbiakan juga Pak. Kami menjual kembali dan juga mengembangbiakan sendiri juga Pak. Oke, itu ditanya gimana? Mohon maaf, bisa diulangi Pak? Cara untuk mengembangbiakannya caranya gimana? Cara mengembangbiakan dia supaya berkembang caranya gimana? Anda beli bibit yang sudah anakan yang sudah agak besar itu dibesarkan lagi, atau Anda kemudian ada beli indukan gitu atau gimana? Baik, jadi caranya yang pertama kami beli bibitnya dulu Pak, anakannya, kemudian dikawinkan. Itu caranya dengan ditempatkan di satu kandang yang sama, indukannya itu tadi ditempatkan di satu kandang yang sama, kemudian dikawinkan, dan setelah itu anakan yang dihasilkan itu kemudian dipelihara sampai dengan usia ideal, baru kemudian dijual. Nah, pemeliharaannya itu sendiri kami lakukan di kandang-kandang kecil, berukuran kecil, kemudian yang mana satu kandang itu berisi maksimal 5 mencit, paling banyak itu idealnya seperti itu. Kemudian dipelihara di tempat yang tidak terlalu gelap, tidak terlalu terang, juga tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas, di suhu dan cahaya yang sesuai. Diberi makan 2 kali sehari minimal, dan kandangnya dibersihkan setiap maksimal paling lama itu setiap 5 hari sekali harus dibersihkan. Oke, karena kan yang jual nyamuk juga ada sih ya, yang jual nyamuk untuk praktik dan sebagainya kan ada juga. Ini harga jualnya 1 ekor berapa? 20 sampai 25.000 Pak. Kok mahal ya? Mahal ya. Karena saya browsing itu di Bengkulu itu di Tokopedia 9.000. Kalau di Jawa itu 4.000 sampai 5.000 per ekor itu loh. Nah, ini bedanya apa ya? Apa jenis mencitnya atau karena apa ya kira-kira? Sebelumnya saya kurang tahu juga Pak, kalau ternyata ada yang harganya itu sekitar 9.000 seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya kelebihannya itu apa, yang jelas adalah karena target pasaran kami itu adalah target yang berada di Kota Bengkulu, sehingga
kami bisa lebih menjamin kualitas dari masjid kami tersebut, Pak. Kualitasnya bisa lebih terjamin daripada masjid yang dibeli dari tempat jauh. Karena pengiriman dari tempat yang jauh dengan jarak pengiriman yang lama, dari di perjalanan yang lama itu kan bisa mempengaruhi kualitas masjidnya, begitu kan, Pak. Nah, jadi bisa menurunkan kualitas masjid. Di sini kami yakin kami bisa menyediakan masjid dengan kualitas yang lebih baik. Selain karena bibitnya unggul, juga karena pemeliharaannya kami lakukan dengan perlakuan yang standar dan juga cara yang benar. Ya, oke. Nanti silakan dicari juga ya pesaingnya di Bengkulu. Ini cuma saya lihat aja kok yang jual 9.000 gitu ya. 9.000. Nah, itu sama segmentasi pasarnya kan sudah ada. Nah, tentu dengan sebelumnya harga, boleh menambahkan, Pak. Mohon maaf, boleh menambahkan. Ya, jadi harga masjid yang murah itu biasanya ditujukan bukan untuk penelitian ataupun praktikum, tetapi untuk pakan reptil, Pak. Nah, selain karena untuk pakan reptil juga biasanya kualitasnya lebih rendah seperti itu, Pak. Karena kita tidak harus memperhatikan kualitasnya, karena dia tidak akan mempengaruhi penelitian ataupun praktikum. Biasanya itu ditujukan untuk pakan reptil seperti itu, Pak. Oke. Untuk biaya produksi, biaya produksinya berapa? Jadi biaya produksi. Jadi kalau seekor mencit, Anda anakannya itu kecil, beli harganya berapa kan gitu. Kemudian dirawat, biaya perawatannya berapa. Nah, kemudian itu kan menjadi biaya produksi gitu ya, untuk pakan dan seterusnya, atau untuk perawatan yang kebersihan dan seterusnya. Nah, itu biaya produksinya berapa? Nah, baik, Pak. Jadi untuk pengeluaran per produksinya itu kami hitung di analisis kelayakan usaha. Itu untuk pengeluaran per produksinya kami membutuhkan modal pertama sekali itu kami membutuhkan sebanyak 2.855.000. Kemudian ketika kami hitung-hitung dengan harga jualnya, dengan pendapatan yang kami perkirakan untuk bisa dihasilkan, itu pendapatan per produksinya sebesar 6.250.000, sehingga bisa diperkirakan bahwa keuntungan per produksinya itu mencapai 3.395.000, Pak. Enggak, maksudnya satu ekor itu dia biaya produksinya berapa sehingga Anda menentukan harga jual 20 sampai 25.000 misalnya gitu. Nah, itu satu ekor berapa? Oh, begitu. Belum ya, nanti ditambahkan saja. Oke. Kalau mencit itu sendiri, gimana mau nambahkan? Ya, silakan. Jadi setelah dihitung-hitung dari harga beli mencit dari mitra, kemudian ditambah dengan biaya pemeliharaan, kemudian biaya pembersihan dan biaya pakan, itu sekitar totalnya semuanya 15 sampai 18.000, sehingga kami buat harga jualnya itu 20 sampai 25.000, dan itu bervariasi berdasarkan berat dan usia mencitnya, Pak. Oke, pakannya? Mohon maaf, Pak. Pakannya apa? Pakannya si mencit ini apa pakannya? Pakan. Pakannya apa ini? Pakan. Pur ayam, Pak. Pur. Anda ya, oke, itu membuat sendiri apa sudah ada yang menjual? Beli, Pak. Beli. Kami masukkan di biaya modal, biaya produksi. Oke, kemudian untuk pemasaran ini caranya Anda tadi kan kalau misalnya kita lakukan secara daring gitu ya, daring. Ini berarti kan hanya bisa dilakukan nanti sudah bisa situasi normal kan gitu ya? Iya, benar, kan Pak. kalau saat ini kan belum bisa untuk praktek dan sebagainya. Nah, saat ini Anda sudah pernah mencoba memelihara belum? Sebelumnya kalau memelihara untuk dijual sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Tetapi tidak dalam skala yang besar. Ini dalam rangkaian PKM ini atau memang inisiatif sendiri dulu? Tidak untuk dijual yang kemarin itu, Pak.
hanya pernah memelihara Enggak, saja, kan. tetapi tidak untuk dijual. Ya, tapi bukan apa masih dalam ini setelah PKM ini dulu ya, setelah PKM ini juga atau gimana ini? Coba gitu atau Sebelumnya Pak, sebelumnya untuk uji coba kami kan agar kami tahu, kami paham bagaimana memeliharanya, kemudian bagaimana kami memperlakukan masjid tersebut, kami melakukan uji coba saja Pak. Uji coba terlebih dahulu sebelum melakukan penjualan. Ya, sudah cukup berarti. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk kelompok 7. Jadi siap-siap untuk